Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Octavia Devi, Septiana, Jundi Anissa, dan Muhammad Rois. Di sini kami akan menyampaikan materi ke-6. Yang pertama tentang problematika dakwah masa kini dan yang akan datang yang terkait dengan kompetensi subjek dakwah media dan dana dakwah. Kemudian yang kedua tentang dakwah yang terkait dengan kristenisasi aliran sesat. Dan yang ketiga tentang solusi problematika dan tantangan dakwah masa kini dan yang akan datang. Yang pertama yaitu problematika dakwah masa kini dan yang akan datang yang terkait dengan kompetensi subjek dakwah media dan dana dakwah. Problematika berasal dari kata problem yang artinya soal, masalah, perkara sulit, dan persoalan. Jadi, problematika adalah hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan. Sedangkan pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh pengembang dakwah. Problematika dakwah masa kini dan yang akan datang. Ada 3 problematika besar yang dihadapi dakwah dalam masyarakat modern di era kontemporer ini. Antara lain, yang pertama, yaitu pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral communication atau tablik, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. Kemudian yang kedua yaitu problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, temporal, dan instan, melainkan dakwah membutuhkan paradigma bersifat keilmuan. Dengan adanya keilmuan dakwah, tentunya hal-hal yang terkait dengan langkah strategis dan teknis dapat dicari rujukannya melalui teori-teori dakwah. Dan yang terakhir yaitu problem yang menyangkut sumber daya manusia. Next. Untuk yang pertama yaitu problematika dakwah terkait dengan kompetensi subjek dakwah. Problematika dakwah dari subjek dakwah atau dai merupakan problematika internal, di mana problematika internal itu merupakan problematika yang berasal dari dalam diri dai. Problematika tersebut antara lain, 1. Terjadi penyempitan arti dan fungsi dakwah menjadi hanya sekedar penyampaian dan menyerukan dari atas mimbar. Padahal dakwah sangat luas cakupannya, yaitu mengajak manusia kepada kebajikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik, dan melarang mereka dari kemungkaran dan sebagainya. Yang kedua, umumnya para dai tidak profesional. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadikan dakwah sebagai kerja sampingan setelah gagal meraih yang diinginkan. Akibatnya dakwah hanya dilakukan sekedar berpidato semata. Untuk yang ketiga yaitu kemampuan dalam menerapkan metode dakwah yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan problematika yang terakhir, longgarnya ikatan batin antara dai dengan masyarakat. Hubungan itu hanya sebatas ceramah. Setelah selesai ceramah, kemudian dibayar dan habis perkara. Kemudian untuk problem dakwah terkait dengan media dakwah. Menyadari perubahan sosial masa kini yang semakin maju dan berkembang dengan cepat, dilengkapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi, maka sistem, metode, dan teknik berdakwah pun mengalami perubahan. Problematika dakwah terkait dengan media dakwah antara lain, 1. Pendakwah kurang pandai dalam memanfaatkan sistem jaringan komunikasi mutakhir seperti media cetak, media elektronik, dan media lainnya untuk mengisi dan mewarna lingkungannya. Kemudian yang kedua, pendakwah tidak mampu meningkatkan kemampuan dan penguasaan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tertinggal dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat. Dan yang terakhir, terkadang terjadi
campuran antara yang hak dan yang batil dalam acara-acara televisi. Yang terakhir yaitu tentang problematika dakwah terkait dengan dana dakwah. Peran dana dalam suatu organisasi dakwah memerlukan adanya manajemen keuangan. Terkait dengan dana, di dalam sebuah lembaga dakwah banyak permasalahan yang muncul, yaitu satu, minimnya atau kurangnya anggaran dalam hal pendanaan dakwah, kemudian terjadi penyimpangan penyaluran dana, dan ketiga, terjadi kerancuan dalam mengatur perencanaan dan mempergunakan dana dalam suatu organisasi dakwah sehingga tidak tepat sasaran dan belum bermanfaat secara optimal serta tidak sesuai dengan tujuan organisasi dakwah. Dan yang keempat yaitu kurang mampunya pengelola lembaga dakwah dalam menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan dakwah. Baik, untuk yang kedua yaitu tantangan dakwah yang terkait dengan kristenisasi aliran sesat. Kristenisasi dalam agama Kristen dikenal dengan gerakan misi atau penginjilan, mengandung arti misi yang dilakukan dalam bentuk yang sistematis, ternegosiasi dan terencana untuk mengkristenkan umat di luar Kristen. Strategi dakwah dari M. Natsir yaitu memiliki ideologi yang berideologikan tauhid, visi terciptanya gerakan sejahtera yang penuh ampunan Allah. Kemudian ada konsepnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan beretika dengan menggunakan metode hikmah dan mawadah fil qurba melalui dakwah bil bihal, dakwah bil lisan dan dakwah bil kalam. Dengan cara yaitu memperkuat tauhid setiap muslim, mencerdaskan dan menyadarkan muslim terhadap masalah untuk dapat mengambil peran dalam dakwah, menciptakan kerukunan umat, yaitu toleransi. Bentuk strategi tantangan dakwah Islam yang utama yaitu ada strategi dakwah dari M. Natsir dalam merespon tantangan ini ada dalam pendidikan yaitu kurikulum pendidikan dan bahasa yang digunakan. Kemudian ada dakwah fardiyah, yaitu dengan ceramah, khutbah atau pidato, dan juga media cetak. Kemudian yang ketiga ada dakwah struktural dan kultural, yaitu ada Masyumi MIAI, pemerintahan, Rabitah Alam Islami, Dewan Masjid Sedunia, dan DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kemudian ada aliran sesat, yaitu intensitas dakwah Islamiyah di Indonesia secara formal telah mengalami banyak kemajuan. Namun perkembangan problematika juga bergerak secara dinamis. Perimbangan masyarakat yang sudah beragama secara sadar dan beragama sebagian kelanjutan tradisi keturunan dan yang sama sekali tidak peduli dengan keberagamaannya, yaitu belum seimbang. Ada beberapa ciri penyebab aliran baru atau sesat. Yang pertama, menggunakan metode penyebaran door-to-door dengan pendekatan psikologis personal. Yang kedua, memanfaatkan problematika umat dalam melakukan pendekatan. Dan yang ketiga, keteladanan sikap dari para penyebarnya, pembawaannya sikapnya tanpa aspiratif terhadap umatnya. Kehadiran aliran sesat ini selalu berhasil dalam mendapatkan pengikut. Berkembangnya kondisi tersebut juga dapat dipahami sebagai pembelajaran terhadap praktek dakwah yang sudah dilakukan. Yang ketiga yaitu solusi problematika dan tantangan dakwah masa kini dan yang akan datang. Perubahan zaman yang semakin modern dan canggih telah mempengaruhi muslim dan non-muslim secara signifikan. Perubahan zaman juga mempengaruhi cara berpikir setiap orang. Secara global, perubahan zaman juga menjadi tantangan tersendiri dalam dakwah Islam. Ada beberapa tantangan global yang harus dihadapi dalam dunia dakwah, yakni yang pertama yaitu isu global, maraknya migrasi, adanya revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, persoalan eksplorasi alam semesta, munculnya kajian-kajian evolusi genetika,
pendidikan di ranah publik dan literasi, peningkatan pemahaman harkat dan martabat manusia, adanya interaksi antar keyakinan, konsep kesetaraan antar bangsa dan kesetaraan gender. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern seperti perilaku dalam mendapatkan hiburan atau entertainment, kepariwisataan dan seni dalam arti luas yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan-kerawanan moral dan etika. Kerawanan moral dan etika itu muncul semakin transparan dalam bentuk kemaksiatan karena disokong oleh kemajuan alat-alat teknologi informasi muktahir seperti siaran televisi, keping-keping VCD, jaringan internet, dan sebagainya. Amin Rais menawarkan beberapa cara yang efektif agar dakwah Islam di era informasi sekarang tetap relevan, efektif, dan produktif. Yaitu dengan cara yang pertama, perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah dengan pembagian kerja yang rapi. Ilmu tablik belaka tidak cukup untuk mendukung proses dakwah, melainkan diperlukan pula berbagai penguasaan dalam ilmu-ilmu teknologi informasi yang paling muktahir. Yang kedua, setiap organisasi Islam yang berminat dalam tugas-tugas dakwah perlu membangun laboratorium dakwah. Dari hasil labda ini akan dapat diketahui masalah-masalah real di lapangan agar jelas apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah bilisan, tapi harus diperluas dengan dakwah bilhal, bil kitabah atau lewat tulisan, bil hikmah atau dalam arti politik, bil iktisodia atau ekonomi, dan sebagainya. Selain daripada itu, untuk mengatasi problematika dakwah, Islam menawarkan berbagai macam cara yang dapat ditempuh. Yang pertama yaitu berjamaah dalam ibadah dan muamalah yang tercantum dalam Quran Surat As-Saff ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Yang kedua, ta'awun dalam dakwah yang tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ketiga, taat syariat Allah dan Rasul-Nya dan bersabar, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46, yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat, menguatkan ukhuwah Islamiyah dan selalu melakukan islah jika terjadi pertentangan, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 49, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang terakhir yaitu tidak putus asa dalam berdakwah, yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 104, yang artinya janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Oke, yang terakhir itu kesimpulannya, problematika dakwah yang muncul dalam masyarakat modern adalah kerawanan moral dan etika. Kerawanan ini muncul salah satu penyebabnya adalah kemajuan teknologi yang tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu, kita sebagai pendakwah
lantas harus lebih menguasai lagi tentang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Mungkin sekian dari kelompok 6. Bila ada kesalahan itu datangnya dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kan tepatnya.